Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mul Hatim, saya mahasiswa PPG dan Jabatan tahun 2022. Pada video UKIN kali ini, saya sudah mendaftarkan uji kinerja di Universitas Negeri Jakarta. Video kali ini saya akan menampilkan tentang pembelajaran, langsung 4 tema pembelajaran: permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan elastisitas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah menyelesaikan materi pembelajaran tentang uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Mudah-mudahan ilmu yang saya terapkan ini bermakna buat saya pribadi khususnya, dan terima kasih untuk para dosen dan guru pamong dan pembimbing. Ya, hari ini di materi UKIN saya berada di anak-anak SMA Negeri 94 yang luar biasa. Kita bisa lihat di sana. Mana anak-anak 94? Selamat pagi anak-anak. Kalau Bapak bilang selamat pagi, bisa dijawab dengan pagi, luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, coba. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, gimana kabar kalian? Sehat selalu? Alhamdulillah. Kembali bersama Bapak pelajaran ekonomi, ya. Kita akan membahas masalah perekonomian sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ketua kelas? Absensinya nanti saya cek. Apakah hadir semua hari ini? Hadir. Hadir? Hadir. Coba saya cek di buku besar jurnalnya. Alhamdulillah, siapa yang masuk semua berarti ya? Ya. Oke, terima kasih, masuk semua temannya, sehat walafiat. Kita cek kebersihan. Sepatu dipakai semua. Tolong sampah-sampahnya untuk dibersihkan. Kalau ada sampah di kolong dibersihkan. Karena kebersihan sebagian dari ya, sampah udah bersih, gelas udah wangi. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita akan nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya sebagai pendidikan karakter, wawasan, atau nasionalisme kebangsaan. Dimohon semua untuk berdiri.
masuk ke wawasan umum. Ada yang tahu yang terupdate sedang apa? Perang apa? Perang apa? Israel. Ukraina. Ya, Ukraina. Tapi hari ini Bapak tidak akan menceritakan tentang perang tersebut. Pas tadi pagi saya membaca sebuah berita. Ini berkaitan tentang kesopanan dan keagamaan. Apa yang saya baca? Saya membaca seorang siswa SMP melaporkan ibunya ke polisi. Penasaran dengan artikel tersebut, Bapak baca. Ternyata apa yang dilaporkan? Karena siswi tersebut dalam berita tersebut berlebihan pacaran. Dilihat dari handphone yang sudah dibaca oleh ibunya. Nah, ditanyakan oleh ibunya, diklarifikasi kenapa bisa demikian. Nah, ternyata anak tersebut sakit hati. Ini terjadi di mana? Di Palembang. Dilaporkan ibunya ke kepolisian. Dalam kasus ini, saya sedikit melihat bahwa ternyata luar biasanya serangan budaya-budaya luar, sehingga sampai seorang ibu yang sudah melahirkan seorang anak dilaporkan ke polisi. Ini luar biasa. Catatan buat kalian semua, karena ibu adalah keramat. Ibu keramat. Jadi surga ada di mana? Di bawah keramat ibu. Jadi mulai sekarang cerita seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan kita. Artinya apa? Hormati ibu, hormati ayah, mereka adalah orang tua kita. Oke? Lanjut, saya akan coba tayangkan materi pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas langsung beberapa item yang akan kita bahas. Tapi sebelum Bapak menjelaskan tentang item tersebut atau materi tersebut, saya mau menanyakan dulu beberapa pertanyaan evaluasi. Evaluasi terhadap pembelajaran kita yang minggu lalu. Nah, pertanyaan pertama, saya sedikit mau request. Kira-kira ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kenapa? Ya. Materi minggu lalu tentang hukum permintaan, elastisitas, dan harga keseimbangan. Oke, tepuk tangan masih ingat. Kita bahas kemarin minggu lalu hukum permintaan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kalian akan saya tayangkan tentang PPT atau PowerPoint. Nah, hari ini kita akan bahas langsung 4 materi. Yang tadinya 1 materi, sekarang kita global. Saya akan mengetes kemampuan kalian dengan 4 materi. Pertama tentang permintaan, elastisitas, dan harga keseimbangan, serta penawaran. Jadi saya jadikan jadi 1 supaya 1 materi. Untuk permintaan dan penawaran, serta menganalisis faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini materi kita yang akan Bapak sampaikan. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar ekonomi mikro maksudnya. Apa sih permintaan? Kita evaluasi lagi minggu lalu. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi kesanggupan orang membeli produk dalam periode waktu tertentu. Teori permintaan dan kurva permintaan, beberapa penentu permintaan adalah harga barang. Jadi semakin harga murah, pembeli semakin banyak nggak? Ya. Kalau harganya mahal? Kalau mangga 1 kilo 5.000, kira-kira banyak yang beli nggak? Banyak. Kalau harga 20.000? Nah, itulah yang disebut pengaruhnya. Salam, silakan masuk. Yo, pengurusnya ya? Ya. Wah, luar biasa. Calon pemimpin ya, ya. Tadi mempengaruhi apa? Harga. Harga tinggi, barang permintaannya rendah. Harga barang lain yang berkaitan, pendapatan masyarakat, corak distribusi, dan jumlah penduduk serta ramalan keadaan di masa yang akan datang. Contoh, gempa Cianjur mempengaruhi terhadap permintaan apa? Salah pembeli. Kebutuhan pokok. Apa yang dibutuhkan di sana untuk anak kecil? Pampers,
itu sangat dibutuhkan. Susu. Nah, itulah mempengaruhi ini. Jumlah ramalan yang ada di masa datang kita tidak pernah tahu. Dilanjut. Sedangkan harga permintaan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Tadi, ya, harga sebuah mangga 10.000, yang beli sedikit, tapi harganya 5.000, yang beli orang banyak. Itu mempengaruhi. Sebaliknya makin tinggi, maka yang beli semakin dikit. Nah, grafiknya seperti ini. Contoh, P1, P ini adalah harga, ini adalah jumlah barang yang ditawarkan. Kalau seandainya P1-nya di sini, yang beli di sini. Tapi kalau harganya tinggi, yang beli turun di sini. Awalnya ini. Nah, itu konsepnya. Kita lanjut, karena makin ini banyak. Pengaruh faktor lain apa? Ada harga barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis barang yang lainnya. Ada barang lain itu merupakan pengganti, ada barang lain juga lengkap, atau kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali, barang netral. Jadi saling melengkapi. Misalnya, untuk mengganti sebuah beras, apa penggantinya? Gandum atau jagung? Bisa. Itu mempengaruhi harga permintaan. Barang pengganti, suatu barang dinamakan barang pengganti kepada barang lain apabila dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Tadi seperti beras diganti dengan gandum atau jagung, bisa, itu termasuk. Kopi dan teh. Terus ada lagi harga barang pengganti mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Jadi ini adalah definisi barang pengganti. Barang pelengkap. Apabila suatu barang selalu digunakan bersama-sama dengan barang lainnya, maka dinamakan barang pelengkap. Gula adalah barang pelengkap pada. Apakah orang bisa kopi tanpa gula? Bisa. Bisa yang tidak suka gula, dia tetap tidak pakai gula. Jadi dianggap gula itu barang pelengkap. Ya, seperti itu. Terus ada kopi, teh. Dan umumnya kopi dan teh diminum harus dibubuhi gula. Makanya gula sebagai pelengkap. Ada orang yang ngetel tidak suka pakai gula juga. Kita lanjut. Ini materi keduanya. Ada pendapatan pembeli. Kalau pendapatannya banyak, kira-kira kalian daya belinya tinggi nggak? Orang ada uangnya banyak, pasti kalau nggak punya uang. Jadi pendapatan pembeli mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi semakin banyak masyarakat, makanya kita selalu melihat GNP suatu penduduk, ya. Itu berapa sih pendapatan per kapita penduduk Indonesia? Contoh sekarang di Qatar. Qatar itu penduduknya pendapatannya luar biasa tinggi, di atas 1 miliar per tahun. Nah, orang-orang yang di Qatar tersebut, dia lahir pun udah sejahtera, sekolah gratis, nikah dapat tunjangan semua. Jadi artinya apa? Karena pendapatan udah tinggi, negaranya sudah kaya. Itu yang lagi sedang Piala Dunia sekarang. Nah, pembagian barang dibagi 4. Ada barang inferior, barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Apa misalnya barang-barang yang kira-kira barang pokok biasanya, yang rendah. Tapi kalau orang-orang yang kaya seperti artis-artis, dia barang yang mewah biasanya. Jadi kalau pendapatannya bertambah tinggi, maka permintaan terhadap inferior akan berkurang. Contoh, ubi kayu akan diganti oleh beras jika pendapatan naik. Betul? Zaman penjajahan dulu makannya apa? Singkong. Tapi duitnya banyak sekarang, gengsi beras. Beras udah duitnya makin banyak, nggak mau makan beras, makannya siap saji. Jadi begitu mempengaruhi terhadap permintaan. Ada barang esensial. Barang perubahan pendapatan tidak akan mengurangi atau menambah permintaan barang lain. Nanti bisa membaca barang normal. Contoh, televisi atau peralatan rumah tangga. Suatu barang dinamakan barang normal apabila dia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Pertama, beli TV yang kecil, yang tidak ada LCD-nya. Karena pendapatannya naik, gajinya naik, belilah segede layar kancil yang harganya mahal. Biasanya mempengaruhi. Kalau duitnya nggak ada, nggak mungkin dia akan tambah. Dan ada distribusi pendapatan, cita rasa, jumlah penduduk, ramalan, serta
peta contohnya nih, BBM akan naik oleh pemerintah, akan dinaikkan tahun depan, akan mendorong masyarakat atau pengusaha untuk menimbun BBM. Benar nggak? Makanya zaman dulu Soeharto itu ngomongin BBM dia direncanakan. Tahu-tahu tengah malam, tak naik langsung. Artinya apa? Menghindari tadi spekulasi. Tapi kalau udah direncanakan 2-3 hari, masyarakat akan menimbun. Makanya 1 jam atau 5 jam sebelum kenaikan biasanya SPBU penuh. Karena selisih beberapa jam doang untuk membeli di pulih. Itu pengaruhnya. Nah ini pergerakan kurvanya, bisa kalian baca nanti di bukunya. Ada kurva permintaan terhadap ini, dan ini kurva permintaan terhadap bukan harga. Jadi bentuknya seperti ini. Itu lazim kalau kurva permintaan demikian. Lanjut kita ke penawaran. Ini penawaran definisinya. Berbagai jumlah barang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Faktor yang pengaruhnya adalah harga barang itu sendiri. Jadi kalau barang yang murah ya mereka laku. Kalau penawaran berarti dianggap sudah penjual. Harga barang lain, biaya produksi mempengaruhi harga nggak? Contoh di China itu dia memproduksi suatu barang begitu murah. Kenapa bisa murah? Karena dia bisa menekan biaya produksi. Contoh teknologi. Kalau di Indonesia mesin biasa menghasilkan output produk 10, tapi di Cina 100 dengan biaya yang sama, makanya harganya bisa murah. Tujuan perusahaan itu sendiri dan tingkat dari teknologi yang digunakan. Semakin canggih, ya udah biaya produksinya semakin kecil. Kalau penawaran, antara jumlah yang ditawarkan menggambarkan untuk penawaran itu makin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan. Ini kita mengadopsinya sebagai penjual. Jadi kalau kalian untungnya gede, banyak nggak jual? Pengen? Oh, untungnya gede nih, sebetulnya banyak, karena tinggi. Tapi kalau harganya rendah, kebalikan dari tadi penjualan, itu akan murah. Kalau grafiknya seperti ini, ya, sudah jauh beda permintaan penawaran. Kita lanjut. Untuk penawarannya udah tadi. Ini penjelasan harga barang lain. Jadi pengaruh faktor selain harga terhadap penawaran, ada harga barang lain, ada biaya produksi tadi yang kita bahas. Tujuan perusahaan ini penjelasannya. Nah ini keseimbangan penawaran. Terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual dinamakan keseimbangan harga. Keseimbangan penawaran dan permintaan. Jadi si A membeli suatu barang, ditawarkan oleh penjual, dia setuju. Jadi keseimbangan harga, kecocokan harga. Ini kelebihan penawaran. Titiknya persinggungan antara penawaran dan permintaan. Inilah yang disebut keseimbangan harga. Harga keseimbangan. Oke, untuk lebih jelasnya Bapak akan putarkan video tentang penjelasan materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan permintaan dan teori penawaran, di mana teori permintaan menerangkan tentang sifat keseimbangan atau harga pasar dan mempengaruhi harga barang dan jasa yang signifikan. Namun dalam kenyataannya biasanya waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor penentu permintaan adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, corak distribusi pendapatan masyarakat semakin naik ataupun semakin turun. Nah, makna di sini adalah sepanjang kurva itu adalah misalnya kita lihat di titik R nih, ada di titik R ke T atau titik R ke S. Nah, titik D ini garis kurva. Oke, tadi kita sudah jelaskan mengenai materi berdasarkan video pembelajaran kita. Sudah panjang lebar dijelaskan tentang kurva permintaan, elastisisat dan sebagainya. Dari materi-materi tersebut, nanti setelah ini Bapak akan mencoba memberikan tugas kelompok ya yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Paham? Bisa dikerjakan? Nah, saya akan bagikan tugas kelompoknya.
kelompoknya. Bapak kasih waktu berapa menit? 10 menit dari sekarang. Silakan untuk meriung atau bersama-sama dengan kelompoknya. Sesuai kelompoknya, silakan. Saya minta dari kelompok pertama karena masing-masing akan membahas materi yang berbeda. Antara kelompok pertama dan kelompok kedua, 3 dan 4 mempunyai materi yang berbeda. Bapak akan melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi. Jadi tidak sama. Silakan kelompok 1 untuk maju. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Ya, bisa diperhatikan kelompok 1 sudah jawab nih. Hasilnya adalah nanti dijelaskan oleh kelompok 1, dibacakan. Silakan kamu jelaskan dari sini. Silakan. Diketahui K1 sama dengan 2, P1 sama dengan Rp 20.000, Q2 sama dengan 3, P2 sama dengan 18.000. Hitung menggunakan persamaan garis lurus. Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Q2 kurang I kurang 2 per 3 kurang 2 sama dengan P kurang 20.000 per 18.000 kurang 20.000. 4.000 kurang 20.000. Q sama dengan P kurang 20.000. Minus 2.000, P sama dengan P kurang 24.000. Q sama dengan 12 per min 0,005 P. Jadi fungsi permintaan Rifka yaitu Q sama dengan 12 min 005 P. Jika harga barang 16.000, maka Q 12 min 0,005 16.000 sama dengan 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ini pembahasan kelompok 1 tentang materi permintaan yang luar biasa. Ternyata mampu dikerjakan dengan baik. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya saya minta untuk kelompok 2, 1 orang coba. Siapa yang akan maju? Oh, Nabila. Silakan Nabila. 1 orang. 1 seorang. Di sini aja, di sini boleh. Reni. Nanti siapa tahu aja langsung diketahui. Belum direkam? Belum direkam?
Ya silakan kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Silakan dulu. Kelompok. Ya, ini kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan tadi. Silakan dijelaskan. Oke, di sini diketahuinya fungsi permintaan dan penawaran adalah sebagai berikut. Fungsi permintaannya QD sama dengan 30 diambil 2P. Fungsi penawarannya QS sama dengan min 10 ditambah 2P. Ditanyanya, hitung harga dan output keseimbangan dari persamaan tersebut. Dijawabnya QD sama dengan QS. 30 diambil 2P sama dengan min 10 ditambah 2P. 2P diambil 2P sama dengan min 10 diambil 30. Min 4P sama dengan min 40. P sama dengan 10, jadi keseimbangan tercapai pada harga Rp 10 dan output sebanyak 10 unit. Oke, terima kasih. Luar biasa. Oke, terima kasih. Kelompok sudah beberapa kelompok sudah menjawab pertanyaannya. Sebelum Bapak akhiri, kita akan lakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap pembelajaran kita kali ini. Ya, pembelajaran kali ini saya akan menanyakan hasil evaluasi kita pembelajaran kali ini. Pertanyaannya adalah kira-kira apa yang dimaksud dengan permintaan? Silakan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli dalam membeli berbagai jumlah barang pada tingkat harga dalam waktu tertentu. Oke ya, kesanggupan pembeli dalam jumlah waktu tertentu. Silakan. Saya evaluasi lagi 2 pertanyaan. Yang pertama, yang kedua adalah apa pengertian keseimbangan pasar? Silakan. Suatu keadaan adalah Apa ya silakan. suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Oke ya, betul. Saat kita tugas kelompok sudah Bapak sampaikan. Tadi teman-teman kalian sudah menyampaikan materi tugas kelompok, materi pembelajaran, video pembelajaran sudah Bapak sampaikan. Kira-kira dari pembelajaran kita kali ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Bisa dibantu? Saya Pak. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini Ya, adalah silakan. materi kali ini dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai harga dalam waktu tertentu. Yang kedua, penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu pada periode tertentu dan pada pasar tertentu. Yang ketiga, ada harga keseimbangan adalah suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Yang keempat, ada elastisitas aktif atau definisi umum persentase perubahan sesuatu akibat perubahan 1% perubahan faktor sesuatu lainnya. Oh, luar biasa, tepuk tangan. Ternyata kelas ini cerdas-cerdas semua ya. Oke, sebelum Bapak akhiri, memang permintaan dan penawaran definisinya demikian sudah saya bacakan. Tugas kelompok sudah. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermakna buat kalian. Jangan lupa minggu depan materi selanjutnya adalah tentang perdagangan internasional. Kalian bisa baca di bukunya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, ketua kelasnya silakan untuk dipimpin doa. Sebelum mengakhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa dan kasih berdoa yang